Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pais Fatwadin dengan NIM 0526122522. Di sini saya akan memaparkan presentasi kegiatan survei dengan judul Identifikasi Karakteristik Guna Lahan dan Kegiatan di Kota Bandung. Berikut adalah agenda presentasi kita, dimulai dari latar belakang masalah, menetapkan tujuan dan sasaran studi, menjabarkan keluaran targetan, membatasi lingkup kegiatan, dan terakhir membahas pendekatan pelaksanaan. Dimulai dari pemahaman teoritis atau latar belakang. Kota terus berkembang. Perkembangan kota menurut Dosiadis terdiri dari dua bentuk utama, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Pertumbuhan berbeda dengan transformasi yang menunjukkan perubahan yang terus-menerus bagian-bagian pemukiman perkotaan maupun pedesaan untuk meningkatkan nilai dan tingkat efisiensi penghuninya. Proses transformasi terdiri dari 4 tahapan. Tahap pertama penetrasi, tahap kedua invasi, tahap ketiga dominasi, dan tahap terakhir adalah suksesi. Saat dimana sudah berhasil terjadinya transformasi. Tapi dalam proses terjadinya, transformasi ini sering menjadi persoalan di dalam masyarakat, karena pembangunannya kadang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota. Transformasi ini dapat berdampak terhadap aspek sosial budaya, ekologi, perubahan struktur kota, hingga ekonomi. Dampak transformasi ini bisa menjadi positif maupun negatif. Kota Bandung sendiri mengalami transformasi yang pesat, ditandai oleh masuknya fungsi-fungsi baru ke dalam kawasan pemukiman, komersial, dan ruang terbuka. Sejalan dengan tahapan transformasi Dosiadis dimulai dari penetrasi, invasi, dominasi, hingga suksesi. Perubahan ini muncul akibat berkembangnya aktivitas ekonomi, kebutuhan hunian, dan tekanan urbanisasi. Namun, cepatnya transformasi tersebut sering tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana tata ruang, sehingga diperlukan identifikasi karakteristik guna lahan untuk memahami pola perubahan yang terjadi serta dampaknya terhadap struktur kota dan kehidupan masyarakat Bandung. Untuk memahami kompleksitas ini, kita perlu membedah kota per wilayah pengembangan atau WP. Setiap WP memiliki kekhasannya. Misalnya WP1 sebagai pusat lama berbeda jauh dengan WP4 yang didominasi dengan fungsi industri. WP2 sebagai koridor komersial memiliki pola invasi yang berbeda dengan WP5 yang masih didominasi perumahan. Keragaman karakter ini menuntut kita sebagai perencana untuk mengambil pendekatan survei dengan heterogen dan site spesifik. Kemudian di sini ada peta guna lahan Kota Bandung yang menunjukkan bahwa Kota Bandung didominasi oleh kawasan permukiman dan area terbangun, terutama di bagian tengah, selatan, dan timur yang ditandai dengan warna oranye cerah atau warna merah. Ruang terbuka hijau dan lahan non-terbangun hanya tersisa di beberapa bagian utara dan timur, namun semakin tertekan oleh ekspansi pembangunan. Secara keseluruhan, peta ini menggambarkan struktur kota yang padat dan proses transformasi lahan yang berlangsung cepat dari area hijau menuju fungsi pemukiman dan komersial. Adapun tujuan untuk dilaksanakannya survei ini adalah untuk mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem dan karakteristik guna lahan dan variasi serta karakteristik kegiatan yang berkembang di dalamnya. Sasaran kegiatan ini yaitu diidentifikasinya karakter guna lahan di Kota Bandung, diidentifikasinya karakter variasi kegiatan dalam suatu guna lahan di Kota Bandung, dan diidentifikasinya karakteristik kegiatan yang berkembang di dalam guna lahan di Kota Bandung. Keluaran diharapkan dari terjadinya survei ini adalah satu buah laporan hasil siap survei yang dapat dipakai bagi kepentingan tahapan proses perencanaan selanjutnya. Ruang lingkup kegiatan survei dilakukan di Kota Bandung, seluruh Kota Bandung yang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan, dan kegiatan ini akan dilaksanakan selama 1 semester. Adapun pendekatan pelaksanaan survei dari pertama pemahaman dan perumusan masalah, kedua merumuskan kebutuhan data apa saja yang dibutuhkan untuk survei, ketiga merumuskan populasi dan sampel, keempat memilih, menyusun, dan menggunakan perangkat survei, kelima menentukan target area untuk disurvei, keenam melakukan survei dan etika survei, ketujuh mengolah dan menampilkan data, kedelapan melakukan interpretasi sederhana dari data yang didapat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengorganisasikan kegiatan agar nantinya dapat berjalan dengan efektif dan efisien adalah membuat organisasi tim, membuat proposal kegiatan, membahas kegiatan, pola kebutuhan dan jenis data, pencarian data, perkiraan biaya, dan mengurus perizinan ke pihak yang terkait. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.